Halo, di sini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, dan kali ini kita akan melihat bagaimana di graph database itu kita memodelkan sebuah data, dan bagaimana perbedaannya dengan relational database. Jadi di sini kita punya sebuah relational data di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita punya tabel customer, inventory, dan sales. Jadi basically dia akan memodelkan proses penjualan seperti itu. Jadi kalau kita lihat di database relasional, untuk bisa mendapatkan informasi secara utuh, maka kita perlu melakukan join ya. Jadi customer membeli apa, dia di-join ke sini, ke sales, kemudian item dari sini akan di-join ke tabel inventory, seperti itu. Nah, kalau di graph database, masing-masing instance data ya, ini akan kita buat dalam bentuk node. Contohnya John di sini, kita akan buat sebuah node. Oke, jadi di graph database, sebuah node itu dia bisa memiliki label atau tipe, gitu ya. Jadi masing-masing node itu bisa punya labelnya sendiri-sendiri gitu. Jadi misalnya node ini kita bisa katakan ini adalah node person atau node customer misalnya. Kalau kita mau ambil langsung dari pemetaannya dari relational table di sebelah kiri. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada sebuah node tipenya person, oke, dan kita bisa uh, kasih atribut di dalamnya ya. Jadi ingat kalau di graph database masing-masing node maupun relation atau edge-nya itu dia bisa punya atributnya juga gitu. Jadi kita bisa kasih ya atribut nama sama customer ID ini sebenarnya bisa kita taruh di sini sebagai sebuah atribut dari data tersebut. Dan kita lihat ini ada person jack juga akan menjadi sebuah node lagi gitu ya, label atau tipenya person. Dan untuk Pepsi ya, oke, Pepsi Cola kita bisa lihat di sini ini akan menjadi sebuah node juga, tapi tipenya berbeda. Kali ini tipenya itu adalah item gitu. Dan kita bisa sama seperti person ya, kita bisa kasih atribut di dalam node tersebut ya. Misalnya SKU gitu ya, atau description-nya apa gitu. Untuk lebih jelasnya nanti di video berikutnya akan ada berkaitan dengan demo graph database. Jadi di situ nanti kalian akan bisa lebih kebayang, lebih jelas berkaitan dengan atribut maupun label yang ada di masing-masing node maupun di relationship ini gitu ya. Dan untuk hubungannya, ini kita tinggal buat edge-nya saja gitu. Misalnya si John membeli Pepsi, maka kita tinggal buat relation atau edge di sini dari person John ke item Pepsi. Dan kita bisa kasih itu label relationship-nya itu adalah buys. Jadi label edge-nya, relationship atau edge-nya itu kita bisa kasih buys. Dan ini juga bisa kita kasih atribut juga di edge-nya. Misalnya harga gitu ya, atau kapan dia beli, time-nya. Nah ini time yang ada di sini, ini bisa menjadi atribut untuk relasi buy di sini. Gitu, dan tidak hanya tipenya buy, ya bisa juga yang lain ya. Kalau kita bicara di graph database, maka kita bisa memetakan informasi-informasi yang lebih lagi gitu. Contohnya ya, hubungan antara person dengan person dalam hal ini adalah merit gitu. Jadi kita bisa tambahkan lagi hubungannya di mana ada person Jack dengan person Valerie dan mereka saling menikah gitu. Jadi kita bisa punya relationship ya atau edge yang tipenya itu adalah merit. Seperti itu. Jadi masing-masing row atau baris atau instance data di relational database itu ketika kita modelkan di graph database itu akan menjadi sebuah node seperti ini dan hubungan antara node-node tersebut itu kita bisa modelkan dalam bentuk edge atau relation gitu ya. Jadi kalau relasi membeli ya berarti person dengan item itu akan ada edge by seperti ini, seperti itu. Jadi sangat simpel sekali dan ini akan lebih mudah untuk kita bisa visualisasikan gitu ya, untuk kita bisa melihat hubungan antara satu node dengan node lain, dan itu adalah memang itu salah satu keunggulan kalau kita memakai graph database. Sekian video dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya.